Di dunia yang terus bergerak cepat, banyak orang dengan segera bereaksi atas kejadian yang menimpanya tanpa berpikir panjang. Setiap hari kita dihadapkan pada ribuan informasi, tekanan sosial, ekspektasi, dan tuntutan untuk selalu cepat tanggap. Dari mulai bangun tidur, langsung cek notifikasi, scrolling sosial media, meski sebelum hari benar-benar dimulai. Pikiran kita sudah dipenuhi dengan begitu banyak rangsangan di awal hari. Di tengah kebisingan ini, ketenangan terasa seperti sesuatu yang langka. Padahal, ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari di luar. Ketenangan datang ketika kamu berhenti bereaksi dan mulai mengamati. Saat kita berhenti mengikuti kebiasaan reaksi pertama, saat kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu mendapat respon, saat itulah kita mulai menemukan ruang untuk berpikir jernih. Setiap kali kamu bereaksi tanpa berpikir, kamu sebenarnya menyerahkan kendali ke dunia luar. Kita menjadi produk dari lingkungan sekitar, bukan individu yang punya kesadaran dan kebebasan berpikir. Kamu akan marah karena orang lain marah. Kamu ikut panik ketika orang lain panik. Kamu merasa gagal karena melihat orang lain lebih sukses. Tapi ketika kamu memilih untuk mengamati, lalu menarik diri dari siklus itu, kamu mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana umumnya manusia lain. Dalam filsafat kuno, kemampuan untuk mengamati tanpa bereaksi dikenal sebagai disiplin diri. Kita seharusnya mengerti bahwa penderitaan bukan berasal dari sesuatu yang kita alami, melainkan dari opini kita terhadap kejadian itu. Bukan kehilangan pekerjaan yang membuat kamu stres, tapi pikiran bahwa kehilangan pekerjaan berarti kegagalan. Bukan hujan yang membuat kamu kesal, tapi ekspektasi kamu bahwa hari itu seharusnya cerah. Ketika kamu mulai mengamati, kamu mulai menyadari bahwa banyak hal di dunia ini sebenarnya netral. Hanya pikiran kita yang memberi makna pada sesuatu. Dan kalau pikiran lo yang menentukan makna, maka lo juga punya kuasa untuk mengubahnya. Dalam dunia modern, konsep ini didukung oleh ilmu psikologi. Ada sesuatu yang disebut response inhibition, di mana otak manusia mampu menekan dorongan untuk bereaksi impulsif. Penelitian dari tahun 2015 menunjukkan bahwa orang yang mampu mengendalikan reaksi mereka cenderung lebih sukses dalam jangka panjang. Mereka lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih jarang menyesali tindakan mereka, dan lebih mampu menghadapi tekanan tanpa kehilangan keseimbangan. Neuroscience juga menunjukkan bahwa bagian otak yang mengontrol emosi yaitu amigdala bisa dilatih agar tidak langsung bereaksi terhadap rangsangan. Semakin sering kita melatih diri untuk mengamati sebelum bereaksi, semakin kuat kontrol kamu terhadap diri sendiri, dan semakin kamu bisa mengendalikan diri, semakin besar kebebasan yang kamu miliki dalam hidup. Ketenangan bukan berarti pasif, bukan berarti kita diam dan menerima segalanya tanpa bertindak. Sebaliknya, ketenangan memberi kita ruang untuk memilih tindakan yang lebih bijak. Ketika kita tenang, kita bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Kita tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang enggak berharga. Kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa perubahan. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, kemampuan untuk diam dan mengamati adalah bentuk kekuatan. Saat semua orang berebut bicara, cobalah untuk mendengarkan. Saat semua orang bertindak gegabah, kita seharusnya mengambil waktu untuk berpikir. Saat semua orang sibuk membuktikan diri, kita cukup tahu siapa diri. Kita tanpa harus mencari validasi. Mengamati sebelum bereaksi memberi kita kendali atas hidup diri sendiri. Bukan berarti kita tidak pernah marah atau sedih, tapi kita akan sadar bahwa emosi adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dan kita atur, bukan yang mengatur.
Jadi sebelum kita merespon sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Apakah saya benar-benar butuh bereaksi? Apakah ini sesuatu yang penting dalam jangka panjang? Apakah emosi saya sekarang berasal dari fakta atau hanya asumsi saya sendiri? Bukan semuanya butuh tanggapan. Kadang yang kita butuhkan cuman diam dan mengamati. Dan disitulah letak ketenangan yang sesungguhnya. Banyak orang mengira bahwa ketenangan adalah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Mereka berpikir bahwa kalau situasi di sekitar mereka berubah, maka mereka akan merasa lebih tenang. Tapi kenyataannya, dunia tidak akan pernah benar-benar diam. Akan selalu ada masalah konflik dan hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau kita menggantungkan ketenangan kita pada keadaan eksternal, kita akan selalu kecewa karena dunia ini bergerak sesuai dengan caranya sendiri, bukan sesuai dengan keinginan kita. Itulah kenapa ketenangan sejati bukan soal menunggu keadaan jadi ideal, tapi soal membangun kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Kemampuan ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tapi sesuatu yang harus dilatih seperti otot yang harus dipakai terus-menerus agar tetap kuat. Ketenangan juga harus dipraktekkan setiap hari. Salah satu cara terbaik untuk melatih ketenangan adalah dengan menerima kenyataan. Kebanyakan stres dan frustrasi datang dari perlawanan terhadap kenyataan. Semakin kita melawan, semakin besar penderitaan yang akan kita rasakan. Dunia ini berjalan menurut aturannya sendiri, dan tugas manusia bukanlah mengontrol dunia, tapi mengontrol bagaimana mereka merespons dunia. Dalam ilmu psikologi modern, konsep ini disebut dengan acceptance and commitment therapy, atau terapi penerimaan dan komitmen. Prinsip dasarnya adalah menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Ketika kita berhenti berusaha melawan hal-hal yang di luar kontrol kita sedang membebaskan energi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita ubah. Selain menerima kenyataan, ketenangan juga datang dari memperlambat diri. Di dunia yang serba cepat, orang terbiasa bergerak tanpa henti. Mereka selalu merasa harus melakukan sesuatu, selalu ingin sibuk agar merasa produktif. Tapi kadang justru dalam diam, kita menemukan kejelasan. Bayangkan sebuah kolam yang airnya terus dikocok-kocok. Kita tidak akan pernah bisa melihat ke dasar, karena airnya selalu bergejolak. Tapi kalau kita diamkan sebentar, air itu akan mulai jernih, dan kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ketenangan bukan cuma soal diam, tapi juga soal kehadiran penuh atas apa yang kita lakukan. Di dunia yang terus memaksa kita untuk bergerak, kadang ketenangan terbesar datang saat kita memilih untuk berhenti sejenak. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk benar-benar merasakannya tanpa gangguan. Dan semakin sering kita melakukan ini, semakin kita sadar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ketenangan datang ketika kita memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan respon. Kita tidak harus membalas semua komentar. Kita tidak harus selalu membela diri. Kita tidak harus selalu menang dalam setiap argumen. Di dunia yang serba cepat ini, diam bukan kelemahan. Diam adalah bentuk kendali. Diam adalah tanda bahwa kita tidak terombang-ambing oleh setiap gelombang yang datang. Kita punya pilihan untuk tetap tenang dan mengamati sebelum bertindak. Sebagian besar orang menghabiskan energi mereka untuk mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali mereka. Mereka marah karena cuaca buruk. Mereka frustrasi karena orang lain tidak setuju dengan mereka. Mereka stres karena dunia tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi mereka. Padahal semua itu adalah hal-hal yang di luar kendali mereka. Dan semakin kita berusaha mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, semakin besar penderitaan yang akan kita rasakan.
Sebaliknya, ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita akan mulai menemukan ketenangan. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, reaksi kita, cara kita melihat sesuatu, dan tindakan yang kita ambil setelah sesuatu terjadi. Jika kita terganggu oleh sesuatu di luar diri, bukan hal itu yang mengganggu kita, tapi cara kita memandangnya. Ketenangan datang dari bagaimana kita melihat dunia, bukan dari bagaimana dunia memperlakukan kita. Dalam ilmu psikologi, konsep ini dikenal sebagai kognitif restrukturisasi atau restrukturisasi. Kognitif ini adalah teknik yang digunakan untuk mengubah cara seseorang melihat situasi, agar mereka bisa merespons dengan lebih sehat dan rasional. Kita juga bisa melatih diri untuk lebih tenang dengan teknik mindfulness. Mindfulness adalah kemampuan untuk tetap sadar di momen sekarang, tanpa terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Orang yang berlatih mindfulness setiap hari memiliki kadar hormon stres yang lebih rendah, lebih mampu mengontrol emosi, dan lebih jarang mengalami kecemasan yang berlebihan. Jadi, bagaimana cara kita bisa mulai melatih ketenangan? Pertama, setiap kali kita merasa emosi naik, berhenti sejenak, jangan langsung bereaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang benar-benar perlu saya tanggapi? Apakah ini sesuatu yang akan masih penting dalam 5 tahun ke depan? Apakah kita memang benar-benar marah karena kejadian itu sendiri, atau karena ekspektasi kita yang tidak terpenuhi? Ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengubah bagaimana orang lain bertindak, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita merespons mereka. Kita nggak bisa mengontrol semua hal yang terjadi di dunia, tapi kita bisa mengontrol cara kita menghadapi dunia. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, ketenangan adalah bentuk kebebasan. Ketika kita memilih untuk mengamati sebelum bereaksi, kita tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Kita akan menjadi tuan atas pikiran dan tindakan kita sendiri. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri, melainkan ketenangan selalu ada di dalam diri kita, yang selama ini menunggu ditemukan. Ketika kita berhenti bereaksi dan mulai mengamati, kita akan sadar bahwa banyak hal sebenarnya tidak sepenting itu. Banyak masalah hanya ada di kepala kita sendiri. Banyak energi yang kita buang buat hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hidup ini bukan tentang menang setiap argumen, bukan tentang membuktikan diri ke semua orang, dan bukan tentang memenuhi ekspektasi yang terus berubah. Hidup ini tentang bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah dunia yang terus bergerak dan penuh distraksi. Banyak orang hidup dengan kepala yang penuh kekhawatiran, takut salah, takut gagal, takut dikritik, takut dianggap kurang. Mereka terjebak dalam siklus kecemasan yang tidak ada habisnya. Dan tanpa sadar mereka kehilangan momen-momen berharga dalam hidup. Mereka selalu berpikir tentang masa depan yang belum terjadi, atau terus mengulang masa lalu yang tidak bisa diubah. Padahal, satu-satunya momen yang benar-benar nyata adalah saat ini. Bukan kemarin, bukan esok, tapi sekarang. Dan semakin kita mampu fokus pada momen ini, semakin besar ketenangan yang bisa kita rasakan. Ketenangan bukan berarti tidak peduli, melainkan tahu mana yang layak mendapatkan perhatian kita dan mana yang lebih baik kita lepaskan. Kita tidak harus selalu merespon setiap provokasi, tidak harus selalu menjelaskan diri ke orang-orang yang tidak mau dan tidak mampu mengerti. Ketika kita terlalu sibuk bereaksi terhadap segala sesuatu, kita akan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Kita menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa, dan membiarkan keadaan luar menentukan bagaimana perasaan kita.
Padahal, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah cara kita merespon dunia ini. Bayangkan, jika ada seseorang yang berusaha memancing reaksi kita. Dia mengatakan sesuatu yang sengaja dibuat-buat untuk menyulut emosi kita. Kalau kita langsung bereaksi, berarti menjadikan keberhasilan orang tersebut. Berarti dia punya kendali atas diri kita. Tapi jika kita tetap tenang, kita menunjukkan bahwa kita punya kendali sepenuhnya atas diri kita sendiri. Orang yang benar-benar kuat bukan yang paling berisik, bukan yang paling sering membalas, tapi yang bisa tetap diam dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Karena kita tahu bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksi. Yang terjadi bukan berarti kita pasrah, tapi kita memahami bahwa ada banyak hal di luar kendali kita dan memilih untuk tetap tenang menghadapinya. Banyak orang hidup dengan mindset bahwa mereka harus mengontrol segalanya. Mereka ingin semua berjalan sesuai keinginan mereka. Tapi semakin berusaha mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, semakin besar frustrasi dan stres yang mereka rasakan. Padahal, kebebasan sejati datang ketika kita sadar bahwa kita tidak perlu mengontrol segalanya. Kita hanya perlu mengontrol diri kita sendiri. Dan ketika kita bisa menerima hidup apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan, kita akan mulai merasakan ketenangan yang sebenarnya. Orang-orang yang paling bahagia dalam hidup bukan mereka yang tidak punya masalah, tapi mereka yang tahu bagaimana menghadapi masalah tanpa kehilangan ketenangan. Mereka tidak membiarkan dunia luar mengontrol batin mereka. Mereka tidak membiarkan hal-hal kecil merusak kedamaian mereka. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan datang dari memiliki banyak uang, banyak pencapaian, atau banyak pengakuan dari orang lain. Tapi kenyataannya, ketenangan datang dari bagaimana cara kita melihat dunia. Bukan dari seberapa banyak sesuatu yang kita punya, tapi dari seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk merasa cukup. Kalau kita terus mencari kebahagiaan di luar diri kita akan terus merasa kurang, karena dunia ini tidak akan pernah sesuai dengan semua keinginan kita. Tapi kalau kita bisa menemukan ketenangan dalam diri kita sendiri, kita tidak perlu lagi bergantung pada hal-hal eksternal untuk membuat diri merasa damai. Mulai sekarang sebelum kita bereaksi, biasakan untuk bertanya ke diri sendiri, apakah ini benar-benar butuh reaksi saya? Apakah ini sesuatu yang masih akan penting dalam 5 tahun ke depan? Apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Percayalah, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Kita tidak bisa mengubah semua yang terjadi dalam hidup, tapi kita bisa mengubah bagaimana cara kita menghadapinya. Semakin kita sadar bahwa kita punya pilihan untuk tetap tenang, semakin kita terbebas dari tekanan yang tidak perlu. Kita akan berhenti membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup. Ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari di luar. Ketenangan selalu ada di dalam diri kita sendiri. Deadline yang mendadak, pesan yang tidak dibalas, ekspektasi yang tidak terpenuhi, omongan orang yang membuat telinga gerah, dan hal-hal kecil yang entah kenapa selalu terjadi di waktu yang salah. Tanpa kita sadari, hidup kita berubah jadi reaksi berantai. Mulai dari bangun tidur langsung cek HP, lihat berita negatif, langsung bad mood, mendapatkan chat yang tidak sesuai harapan, langsung kepikiran seharian, dikomentari orang langsung defensif. Hidup kita berjalan dari satu reaksi ke reaksi lainnya. Dan di antara semua itu, mungkin kita banyak kehilangan kendali atas diri sendiri. Tapi pernahkah kita mempertanyakan apa yang terjadi jika kita berhenti sejenak sebelum bereaksi? Apa yang terjadi kalau kita memilih untuk diam dan mengamati dahulu, dan tidak terpancing oleh emosi?
Kebanyakan orang tidak sadar bahwa reaksi mereka bukan berasal dari kejadian, tapi dari interpretasi mereka terhadap kejadian itu. Saat kamu merasa seseorang bersikap dingin padamu, langsung berpikir bahwa mereka membencimu. Melihat orang lain lebih sukses, langsung merasa diri sebagai orang yang gagal. Saat merasa diabaikan, langsung menyimpulkan bahwa kita tidak berharga. Padahal, bisa jadi semua itu hanya asumsi kita sendiri. Bisa jadi orang itu lagi sibuk. Bisa jadi mereka punya masalah sendiri. Bisa jadi semua yang kita pikirkan tentang mereka sebenarnya tidak ada hubungannya sama diri kita. Ketika kita bereaksi tanpa berpikir, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali emosi ke dunia luar. Tapi ketika kita lebih memilih untuk mengamati dulu, kita sedang mengambil kendali atas pikiran kita sendiri. Dalam ilmu psikologi, ada konsep yang disebut meta-awareness Wong. Ini adalah kemampuan untuk menyadari pikiran adalah diri kita sendiri. Orang yang punya kesadaran ini lebih jarang menyesali keputusan mereka, karena mereka tidak bertindak berdasarkan impuls, tapi berdasarkan pemikiran yang lebih dalam. Ada juga konsep yang disebut respon inhibisi. Kemampuan otak untuk menunda respons terhadap rangsangan. Orang yang bisa menunda reaksi mereka beberapa detik saja, cenderung membuat keputusan yang lebih bijak dan lebih jarang terjebak dalam konflik. Dan kalau kita perhatikan, orang-orang yang benar-benar punya kekuatan dalam hidup mereka, bukanlah mereka yang paling sering bicara. Bukan mereka yang paling reaktif, tapi mereka yang bisa diam dan mengamati sebelum bertindak. Mereka tidak gampang terpancing, tidak membuang energi untuk hal yang tidak penting. Dan mereka tahu kapan harus bertindak, dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Coba pikirkan berapa banyak hal yang pernah membuat kita stres atau marah, yang setelah beberapa hari kita baru sadar, ternyata tidak sepenting itu. Berapa banyak waktu dan energi yang terbuang untuk hal-hal yang sekarang bahkan tidak kita ingat lagi. Ketenangan bukan berarti kita tidak peduli. Ketenangan berarti kita cukup sadar untuk tahu mana yang layak mendapat perhatian kita dan mana yang lebih baik lepaskan di dunia yang penuh kebisingan ini. Ketenangan adalah bentuk kekuatan. Saat semua orang sibuk berlomba untuk semakin cepat bereaksi, kita memilih untuk berpikir lebih dalam. Ketika semua orang sibuk membuktikan diri, kita cukup tenang dan tidak perlu mencari validasi. Dan saat semua orang lelah, karena terus-menerus terjebak dalam emosi mereka sendiri, kita punya kebebasan untuk menjalani hidup dengan damai. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu merasa ingin langsung bereaksi, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar butuh reaksi ayah? Apakah saya bereaksi berdasarkan fakta atau hanya asumsi pribadi? Karena pada akhirnya bukan dunia yang harus berubah agar kita mendapatkan ketenangan, melainkan diri sendiri. Ketika kita memilih untuk berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai mengamati sebelum bertindak, kita akan mulai merasakan perubahan besar dalam hidup. Bukan hanya secara mental, tapi juga secara fisik, emosional, dan bahkan sosial. Ketenangan yang kita bangun dari dalam diri akan membawa dampak positif yang jauh lebih besar dari yang mungkin kita bayangkan sebelumnya. Saat kita tidak lagi terjebak dalam reaksi emosional yang tidak perlu, pikiran akan jadi lebih jernih. Kita bisa berpikir lebih logis, melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas, dan mengambil keputusan dengan lebih bijak. Orang yang selalu bereaksi tanpa berpikir, cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka bertindak berdasarkan emosi sesaat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Sebaliknya, orang yang bisa mengamati dulu sebelum bertindak akan lebih jarang membuat keputusan yang mereka sesali di kemudian hari.
Stres seringkali muncul karena kita merasa harus mengendalikan segalanya. Tapi kenyataannya, tidak semua hal ada dalam kendali kita. Ketika kita menerima bahwa dunia ini tidak bisa selalu berjalan sesuai keinginan kita, stres dan kecemasan kita akan berkurang. Orang yang bisa menjaga ketenangan dalam situasi sulit cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Mereka tidak mudah panik, mereka bisa berpikir lebih rasional, dan mereka lebih mampu menghadapi tekanan hidup dengan tenang. Banyak konflik dalam hubungan terjadi karena orang-orang terlalu cepat bereaksi tanpa berpikir. Mereka langsung tersinggung, langsung marah, atau langsung menyalahkan. Padahal, kalau kita sedikit lebih sabar dan mengamati dulu, banyak kesalahpahaman bisa dihindari ketika kita bisa tetap tenang dalam komunikasi. Kita menjadi lebih sabar dalam mendengarkan, lebih bijak dalam menanggapi, dan lebih bisa memahami perspektif orang lain. Hal ini akan membuat hubungan dengan orang lain jadi lebih harmonis, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun di tempat kerja. Orang yang selalu bereaksi terhadap setiap hal kecil cenderung punya emosi yang naik turun. Hari ini mereka bahagia, besok mereka kecewa, lalu tiba-tiba mereka marah atau sedih karena hal sepele. Sebaliknya, orang yang bisa mengamati sebelum bereaksi punya kestabilan emosi yang lebih baik. Mereka tidak mudah terpancing. Mereka bisa tetap tenang meskipun dihadapkan pada situasi sulit. Mereka lebih bisa menikmati hidup tanpa drama yang tidak perlu. Coba kamu perhatikan, orang-orang yang paling dihormati dalam suatu lingkungan bukan mereka yang paling sering marah. Mereka akan melihat diri kita sebagai seseorang yang bisa diandalkan, yang tidak gampang terpancing emosi, dan yang bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Banyak orang menghabiskan hidup mereka dengan memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Mereka sibuk memikirkan omongan orang terus-terusan, mengkhawatirkan hal-hal kecil, dan akhirnya kehilangan ketenangan mereka sendiri. Ketika kita berhenti bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, hidup kita akan menjadi lebih damai. Kita tidak akan mudah terganggu oleh komentar negatif. Kita tidak harus membuktikan diri ke orang lain. Kita bisa lebih menikmati hidup dengan apa adanya. Kita juga akan merasakan perubahan dalam kesehatan fisik. Stres yang berkurang akan membuat tidur lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, dan energi yang lebih terjaga. Sepanjang hari, kita akan merasa lebih ringan, lebih segar, dan lebih bertenaga. Karena kita tidak lagi terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Semakin kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, semakin besar kebebasan yang akan kita rasakan. Kita tidak akan lagi dikendalikan oleh emosi, tidak lagi terjebak dalam drama yang tidak perlu, dan tidak lagi merasa harus selalu membuktikan sesuatu ke orang lain. Kita akan mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari pengakuan orang lain, bukan dari seberapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa damai kita bisa menjalani hidup. Ketika kita sudah bisa menemukan ketenangan dalam diri, kita tidak akan bergantung pada hal-hal eksternal. Semakin kita sadar bahwa kita punya pilihan untuk tetap tenang, semakin kita terbebas dari tekanan yang sebenarnya tak pernah ada. Kita akan berhenti membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup. Ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari di luar. Ketenangan selalu ada di dalam diri dan menunggu untuk ditemukan. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Semoga bisa menjadikan kualitas pribadi kita lebih baik.